Alasannya tidak lain adalah hari ulang tahun putra mahkota besok. Jika itu seperti masa lalu, sebagai hal yang tidak berguna, tidak masalah jika Guru Woyun hadir atau tidak, tetapi sekarang situasinya berbeda. Kali ini, Guru Pangeran, salah satu anggota kuat Sekte Pemurnian Senjata akan hadir dan menguji kemampuan generasi muda negara Azure Dragon, untuk melihat apakah ada yang memiliki kekuatan untuk memasuki Sekte Pemurnian Senjata sebagai murid luar. Sekte Pemurnian Senjata memiliki status yang begitu kuat di daratan sehingga hanya keluarga Dongfang yang tidak takut dengan kekuatan Sekte Pemurnian Senjata. Karena inilah orang akan iri bahkan jika kamu memasuki Sekte Pemurnian Senjata hanya sebagai murid luar. Oleh karena itu Kaisar telah menurunkan perintah, setiap orang harus memasuki istana untuk menghadiri ulang tahun putra mahkota. Jenderal Tuagu terpaksa mengirim orang untuk mencari keberadaan Guru Woyun. Tentu saja, dalam situasi normal, kekuatan sekuat Sekte Pemurnian Senjata tidak akan merekrut orang kecuali mereka secara alami berbakat seperti putra mahkota. Jadi kali ini Jenderal Tuagu pun tidak tahu apa motif sebenarnya dari Sekte Pemurnian Senjata. Terlepas dari keributan yang terjadi di rumah tangga Guru Woyun di dalam pagoda ilahi kuno tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar. Pada saat ini tatapannya terpaku kuat pada kuali obat di depannya, dua kelompok api menari di dalam pupil yang jernih. Sedikit aliran udara merembes keluar dari atas kuali pil, melepaskan aliran dingin ke udara. Pada saat ini Guru Woyun jelas bisa merasakan bahwa ki spiritual di sekitarnya jauh lebih kaya dari sebelumnya. Gadis, langkah terakhir dari pemurnian pil adalah membentuk pil. Ketika pil terbentuk, sebagian besar kuali obat akan mengeluarkan dampak yang kuat. Kamu harus mengendalikan ini. Jika kamu gagal melakukannya, maka kamu harus memulai dari awal. Suara berat pria itu terdengar tepat di sebelah telinga Guru Woyun. Dia menarik napas dalam-dalam, sorot matanya menjadi lebih mengesankan. Membentuk pil adalah langkah terakhir untuk menyempurnakan pil. Ini juga merupakan langkah yang paling penting. Jika langkah ini gagal maka semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Bang! Dengan dorongan tiba-tiba, dampak besar meledak dari dalam kuali obat, menyebabkan getaran di tanah untuk sementara waktu. Guru Woyun tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat inilah ketegangan di sekitar kuali obat mengendur dan turun dari tempat ia melayang di udara. Jantungnya menegang untuk sementara waktu saat dia buru-buru mencoba mengendalikan kuali. Keringat dingin perlahan menetes di wajah cantik gadis itu, namun dia tidak berani mengalihkan fokusnya sedikitpun. Seluruh kesadarannya menjadi tegang, dan karena saraf yang berlebihan, wajahnya yang kurus dan lemah menjadi putih pucat. Akhirnya tepat ketika Guru Woyun hampir kehilangan kendali, pil di dalam kuali obat berhenti bergetar, dan diam-diam menetap di dasar kuali. Akhirnya aku berhasil. Guru Woyun menekan kegembiraan di hatinya, tidak bisa menunggu, dia membuka kuali, mengeluarkan 5 pil yang diam-diam duduk di dalamnya. Gadis, kamu benar-benar belajar cara memperbaiki pil dalam 3 hari, itu sudah cukup untuk disebut jenius. Tapi sebagai pemilik pagoda ilahi kuno, sedikit bakat ini tidak cukup untukmu. Namun pemurnian pil tidak bisa terburu-buru, kamu bisa mengambilnya perlahan. Zixi menatap gadis kurus di depannya, pupil ungu yang dipenuhi keinginan untuk tersenyum dan tekad yang tak tergoyahkan. Kamu harus ingat bahwa dunia ini mematuhi hukum rimba. Jika kamu ingin hidup, jika kamu ingin melindungi orang yang kamu sayangi, maka kamu harus berdiri di puncak yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Berdiri di puncak daratan, menerima pemujaan dan penyerahan orang-orang di dunia, itulah gengsi yang harus dimiliki pemilik pagoda ilahi kuno. Guru Woyun tersenyum kecut. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti alasanmu?
namun karena saya tidak cukup kuat, yang menyebabkan ibu, kakek, dan saudara laki-lakiku meninggal begitu mengerikan, yang menyebabkan orang-orang di sisiku meninggalkanku satu persatu. Karena surga membiarkanku hidup, maka aku harus menjadi penguasa dunia ini. Mendominasi hak setiap orang untuk hidup atau mati. Pada saat ini suara gadis itu penuh dengan aura yang mendominasi, menyinari wajah yang biasanya tidak mencolok itu dengan cahaya. Zixi tersenyum dan menepuk kepala kecil Gu Ruoyun lalu berkata, "Gadis, kamu harus minum pil pengumpul Qi sekarang, tunggu sampai kamu menerobos ke level 3 sebelum kamu pergi." Baik, sebuah cahaya melewati mata Gu Ruoyun. Dia memiliki semacam firasat bahwa dia akan mampu menembus ke level 3 setelah meminum pil ini. Ketika Gu Ruoyun muncul di depan mata semua orang di rumah tangga Gu, mereka telah mencapai batas waktu terakhir. Orang-orang di rumah tangga Gu yang sebelumnya berharap dia pergi sejauh mungkin dari mereka, tidak pernah berharap untuk dia kembali sebelumnya. Jenderal tua Gu tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi padanya. Menyapu dia dengan tatapan netral, dia memerintahkan. Pakar dari Sekte Pemurnian Senjata sudah ada di dalam istana. Kaisar telah memerintahkan semua orang untuk menghadiri ulang tahun Putra Mahkota. Tidak ada waktu bagimu untuk membersihkan diri, ikuti saja kami sekarang. Sebenarnya Gu Ruoyun memiliki beberapa wawasan tentang masalah ini, namun karena dia ingin mengetahui tingkat salah satu ahli di daratan ini, dia tidak menentang perintah sang jenderal. Di dalam ruangan yang membawa aroma samar, seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia membuat bayangan panjang di bawah sinar matahari yang lemah. Penatua Yu berdiri di belakang tuan muda keluarganya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata, "Tuan muda, baru-baru ini dua tetua Sekte Pemurnian Senjata datang ke negara Azure Dragon, dan saya tidak yakin untuk apa mereka datang. Bahkan jika mahkota negara Azure Dragon adalah murid Panatua Hun Fei, dengan kepribadiannya yang arogan, dia pasti tidak akan pernah menghadiri pertemuan tanpa motif. Kali ini bahkan Penatua Lian Tianlin dan putri pemimpin sekte juga hadir, aku merasa sesuatu akan terjadi." Pria itu melengkungkan sudut bibirnya. Tidak peduli tujuannya, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Dongfang kami. Tapi aku ingat bahwa Penatua Hun Fei memperhatikan bakat Bu Seng Qiao tetapi ditolak oleh Seng Qiao, dan hanya menerima putra mahkota sebagai murid setelah itu. Tuan muda, maksudmu dia akan menimbulkan masalah bagi Nona Ruoyun? Pria itu menggelengkan kepalanya. Sekte Pemurnian Senjata memiliki beberapa prestise di daratan ini, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Penatua Yu, aku akan melakukan perjalanan kembali ke keluarga Dongfang segera. Kamu akan tinggal di sini untuk membantu Gu Ruoyun. Penatua Yu terkejut sesaat, wajahnya yang keriput tertegun. Tuan muda, ini. Penatua Yu, kamu tahu bahwa aku mendirikan balai 100 ramuan untuk mengamankan sumber pendanaan untuk diriku sendiri di awal. Tetapi jika balai 100 ramuan mampu mendukung Gu Ruoyun, lalu apa salahnya memberikannya padanya? Tidak peduli apa, dia adalah putri kakak perempuanku. Membiarkanmu tinggal di sini adalah demi memungkinkanmu melihat kemampuannya dengan jelas. Jika dia tidak memiliki kekuatan nyata, maka kamu dapat kembali ke keluarga Dongfang tanpa mengatakan apapun padanya. Daripada melibatkan dia dalam perselisihan internal kita, mengapa tidak membiarkan dia menjalani kehidupan yang bebas dan tidak terkekang di luar? Nada bicara pria itu menunjukkan ketidakberdayaan. Penatua Yu menundukkan kepalanya dan dengan hormat berkata, "Ya Tuan Muda, pelayan tua ini akan melakukan apa yang Tuan Muda perintahkan." Ruoyun.
Di dalam taman kekaisaran, Luo Yin melihat Gu Ruoyun yang mengikuti keluarga Gu dengan sekali pandang. Sangat gembira, dia terbang menuju Gu Ruoyun tanpa peduli dengan tatapan tajam dari Jenderal Luo di sisinya. Seperti yang diketahui semua orang, dengan keluarga Luo sebagai jenderal kanan dan keluarga Gu sebagai jenderal kiri, kedua pria itu tidak pernah akur. Tapi nona tertua keluarga Luo, Luo Yin, entah bagaimana bisa bergaul dengan baik dengan Gu Ruoyun yang tidak berguna, bahkan berbicara untuknya beberapa kali. Namun panggilan Luo Yin berhasil menarik pandangan semua orang ke arah Gu Ruoyun. Gu Ruoyun dari keluarga Gu. Bukankah itu secara nasional terkenal tidak berguna? Bahkan jika ada satu orang pun di negara Azure Dragon yang tidak mengenal Gu Sengqiao, mereka pasti pernah mendengar tentang Gu Ruoyun. Dan aku bahkan mendengar bahwa dia dengan berani menantang tuan muda keluarga Ling untuk berduel. Tuan muda keluarga Ling setidaknya ki level 5, tapi aku mendengar bahwa Gu Ruoyun ini tampaknya telah terjebak di ki level 2 selama bertahun-tahun. Meskipun Yang Mulia telah membiarkan semua pejabat membawa anak-anak mereka untuk hadir, tetapi Gu Ruoyun yang tidak berguna ini tidak memenuhi syarat untuk datangkan. Mendengar suara ejekan dari kerumunan, wajah jenderal tua itu menjadi merah lalu putih. Membenci bahwa dia tidak bisa menggunakan satu pukulan untuk menamparkan Gu Ruoyun yang tidak berguna ini sampai mati, itu lebih baik daripada kehilangan wajahnya di sini. Luo Yin hampir meledak dalam kemarahan, tetapi ditahan dengan lembut oleh sebuah tangan. Dia sedikit terkejut sejenak dan menoleh ke arah profil samping gadis itu, yang mengekspresikan ketidakpedulian dan keheningan. Jangan repot-repot, biarkan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan, itu tidak seperti aku akan kehilangan apapun. Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju saat dia berkata, misalnya, apakah seekor gajah akan peduli dengan apa yang dikatakan semut? Gu Ruoyun pernah menjadi gajah itu. Putra mahkota telah tiba, selir kekaisaran telah tiba. Saat itu suara tipis terdengar, langsung menarik tatapan semua orang. Di tengah perhatian banyak orang, sosok kuning cerah mendekat dari jauh, perlahan mulai terlihat. Itu adalah pria yang sangat tampan, fitur wajahnya serius dan dalam, dengan pupil yang seperti kolam tinta tanpa dasar, melindungi pikirannya dari orang-orang. Dan setelah menatap gadis di sisi pria itu, banyak orang akhirnya tahu apa ungkapan seperti secantik gambar dan keindahan yang menyebabkan kejatuhan kota dan bangsa yang dimaksudkan untuk diungkapkan. Wajahnya sangat cantik, namun wajahnya pucat tidak normal, bahkan pemerah pipi tidak dapat menyembunyikan posturnya yang sakit. Tetapi karena dia muncul bersama dengan putra mahkota, orang-orang mulai secara tidak sadar menebak identitasnya. Terutama karena selir kekaisaran Ling dengan statusnya yang tinggi berjalan di belakang keduanya. Ini membuat orang merasa lebih curiga. Salam untuk putra mahkota, selir kekaisaran. Ketika semua orang pulih, mereka berlutut di tanah dengan seragam, menyapa dengan hormat. Oleh karena itu, satu-satunya Gu Ruoyun yang berdiri di tengah-tengah kerumunan itu tiba-tiba terlihat di mata semua orang. Gu Ruoyun, sapa putra mahkota dan selir kekaisaran, berlututlah untukku sekarang. Jenderal tua itu mengerutkan alisnya dan berkata dengan agak cemberut. Gu Ruoyun mengangkat bahu. Maaf, lututku mengalami wasir sehingga sangat tidak nyaman bagiku untuk berlutut. Jika ada waktu berikutnya, aku pasti akan menebusnya untuk putra mahkota dan selir kekaisaran. Jenderal tua Gu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli Gu Ruoyun dengan keras. Lutut tumbuh wasir. Dia sudah hidup selama lebih dari 60 tahun dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang bisa menumbuhkan wasir di lututnya.
Selir Kekaisaran Ling menutupi senyumnya, tatapan tajam menyapu ke arah Gu Ruoyun. Jadi ini Gu Ruoyun keluarga Gu. Rumor benar-benar tidak sesuai dengan aslinya. Aku bahkan mendengar bahwa Gu Ruoyun ingin menantang keponakanku, benarkah? Hal ini hampir tidak menjadi rahasia di negara Azure Dragon, tetapi datang dari mulut Selir Ling, ada rasa yang berbeda untuk itu. Kamu benar, Gu Ruoyun mengangkat kepalanya dan menatap Selir Ling. Akulah yang akan mengalahkan Ling Si. Seseorang mulai tertawa terlebih dahulu, dan setelah itu semua orang mulai tertawa terbahak-bahak juga, seolah-olah mereka belum pernah mendengar lelucon lucu seperti itu dalam waktu yang lama. Gu Ruoyun, jangan gila. Tuan Muda Ling melompat dengan marah dan dengan kejam berkata, jika Tuan Muda ini akhirnya tidak memukulmu sampai kamu berlutut dan berteriak ayah, maka Tuan Muda ini akan mengambil nama keluargamu. Pelacur ini benar-benar mencoba mempermalukannya. Bagus, sangat bagus, dia akan membiarkannya mati secara spektakuler. Berpikir sampai di sini, Tuan Muda Ling menggertakkan giginya dengan kebencian, seolah ingin mencabik-cabik Gu Ruoyun. Ling Si, siapa yang akan kamu buat untuk berlutut dan berteriak ayah? Luo Yin tidak tahan lagi, dia mendekat dan berkata dengan marah. Bahkan jika Gu Ruoyun kalah, masih ada aku. Jika kamu memiliki nyali, maka datang dan bertarung dengan wanita ini. Apa yang akan kamu buktikan dengan menggertak seseorang yang lebih lemah darimu? Ling Si ingin mengutuk keras, tetapi tiba-tiba bertemu dengan tatapan peringatan Jenderal Luo. Dalam hidup ini, satu-satunya orang yang paling ditakuti Ling Si selain kakeknya sendiri adalah Jenderal Luo ini. Meskipun Jenderal Luo dan Patua Gu keduanya jenderal, yang terakhir tidak mau mencari masalah, sedangkan yang pertama adalah seseorang yang tidak peduli dengan hidupnya. Secara khusus ia terkenal memiliki protektif tinggi terhadap putrinya. Jika kamu menggertak putrinya, kamu akan dipukuli bahkan jika kamu adalah kerabat kaisar. Pada saat itu, karena putra menteri perang mengatakan bahwa Luo Yin jelek, Jenderal Luo akhirnya bergegas ke pintu mereka dan memukulinya sampai dia setengah cacat. Kaisar juga bukan penguasa yang memanjakan diri sendiri. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan militernya hanya karena masalah ini kan. Karena Jenderal Luo telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara dari upaya perangnya. Selir Ling berkata dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Jenderal Besar Luo, putrimu benar-benar menarik. Tapi jangan lupa bahwa putra mahkota dan orang-orang dari Sekte Pemurnian Senjata masih ada di sini. Oh ya, aku akan memberimu pengantar terlebih dahulu. Ini adalah putri dari Tuan Sekte Pemurnian Senjata, Siyun. Di hati orang-orang, Sekte Pemurnian Senjata adalah eksistensi yang setara dengan tempat suci. Selanjutnya, ini adalah putri Master Sekte tepat di depan mata mereka. Selir Kekaisaran Ling, sekte kami memiliki beberapa alasan untuk datang ke negaramu yang terhormat kali ini. Pertama, untuk ulang tahun putra mahkota. Kedua, sekte kami kekurangan personel, jadi kami secara khusus datang untuk memilih beberapa orang untuk memasuki sekte kami sebagai murid luar. Saya telah mendengar bahwa ada banyak talenta muda di negara Azure Dragon. Mereka akan tepat untuk melayani Sekte Pemurnian Senjata kami. Siyun tersenyum ketika dia melihat orang-orang di dalam taman, senyumnya seperti angin musim semi, memberi orang perasaan nyaman yang tidak biasa. Pikiran Gu Ruoyun bereaksi dan dia menatap Siyun dengan heran, tapi dia tidak mengatakan apa-apa saat tatapannya mundur. Gadis, sepertinya kamu sudah merasakannya. Dalam jiwanya, suara Zixi tiba-tiba datang. Wanita ini sedang berlatih seni dewa yang telah lama hilang.
Mereka yang mempraktekkan jenis seni ini akan memancarkan aura yang menenangkan dan mempesona. Para pria yang melihatnya secara tidak sadar akan mengaguminya. Tapi seni semacam ini akan menyebabkan konstitusi seseorang menjadi sangat lemah. Mereka harus bergantung pada mengambil kekuatan spiritual dari orang lain untuk hidup. Jika tidak ada kekuatan spiritual yang cukup untuk dia makan, dia akan mati dengan sangat cepat. Bahkan Zixi agak terkejut, mengapa masih ada seseorang yang tahu seni jahat seperti itu. Seni semacam ini seharusnya sudah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Terutama karena wanita ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman, dan dia hanya pernah merasakan perasaan seperti itu dari satu orang sebelumnya. Mendengar kata-kata Zixi, Gu Ruoyun terdiam. Sepertinya daratan ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Senyum lemah Siun membawa kehangatan saat dia berkata dengan tatapan lembut. Untuk menguji kemampuan kalian, para tetua sekte pemurnian senjata kami secara khusus mengeluarkan formasi mantra roh surgawi kami. Dalam waktu singkat, aku akan mengirim kalian ke formasi roh surgawi untuk berlatih selama sebulan. Kami akan menentukan apakah kalian memenuhi syarat untuk memasuki sekte pemurnian senjata berdasarkan hasil sebulan kemudian. Bahkan jika mereka tidak tahu apa itu formasi roh surgawi, karena itu adalah harta yang diturunkan di sekte pemurnian senjata, mereka menyimpulkan bahwa itu pasti sangat berharga. Mereka pasti akan menghargai kesempatan ini. Putra mahkota, Leng Yanfeng, yang tidak angkat bicara dari awal hingga akhir, berhenti saat dia melewati Gu Ruoyun dan tanpa menoleh untuk melihatnya, hanya suara pelan dan serius yang terdengar. Gu Ruoyun, apa yang kamu lakukan barusan hanya untuk memamerkan kepribadianmu untuk menarik perhatian putra mahkota ini. Tapi sayangnya mata putra mahkota ini tidak pernah tertuju padamu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari pandangan Gu Ruoyun tanpa melihat ke belakang. Gu Ruoyun agak tercengang. Ketika dia berada di daratan Dongyue, bahkan Jin Di tidak memenuhi syarat untuk membuatnya berlutut, jadi mengapa dia berlutut di depan putra mahkota kecil? Tetapi perilakunya entah bagaimana membuat putra mahkota berpikir bahwa dia ingin menarik perhatiannya. Saat itu, Gu Sengqiao sebagai seorang jenius, sering berduel dengan Leng Yanfeng. Dan di setiap tempat mereka bertemu, pasti selalu ada Gu Ruoyun. Semua orang berasumsi bahwa dia menggunakan Gu Sengqiao untuk mendekati Leng Yanfeng. Tetapi mereka tidak tahu bahwa setiap kali keduanya mengadu keterampilan mereka satu sama lain, dia hanya memperhatikan kakak laki-lakinya. Jadi Gu Ruoyun sebelumnya bahkan tidak menyukai Leng Yanfeng, apalagi dia yang sekarang. Gu Ruoyun, jadi kamu sangat menyukai putra mahkota. Gu Panpan sangat marah, menatap tajam ke arah Gu Ruoyun. Kamu menyangkal menyukai putra mahkota saat itu, tapi sekarang kamu benar-benar menggunakan trik seperti itu untuk mendapatkan perhatiannya. Untungnya putra mahkota melihat trikmu. Melirik tatapan yang dilemparkan padanya oleh banyak orang, Gu Ruoyun mengedipkan mata dengan polos. Apa itu putra mahkota? Apakah itu bisa dimakan? Bisa dimakan. Kamu benar-benar ingin memakan putra mahkota. Gu Ruoyun, seperti yang diharapkan, kamu tidak memiliki niat baik. Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya malas menjelaskan apapun. Dia mengangkat bahu dan berkata, Luoyin, ayo masuk dan melihat-lihat. Di kompleks istana, semua orang menjadi tenang, suara apapun menghilang di depan kedua tetua. Luoyin menunjuk ke arah salah satu dari mereka dan berkata, Gu Ruoyun, apakah kamu melihat orang tua berbaju hitam itu? Itu adalah guru putra mahkota, Hun Fei.
Lelaki tua berbaju merah lainnya adalah Penatua Tianlin. Keduanya adalah ahli sekte pemurnian senjata. Guru Woyun mengangguk, garis pandangnya berpindah dari kedua pria itu dan mendarat di pilar di sebelah mereka. Jika dia menebaknya dengan benar, pintu yang dikelilingi 4 pilar adalah pintu masuk ke formasi roh surgawi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, dengan kekuatan kalian saat ini, aku hanya mengizinkan masuk ke formasi roh surgawi tingkat pertama. Ingat, kalian harus tetap berada di dalam area yang ditentukan. Tolong jangan berkeliaran dengan liar, kalian mungkin menemui bahaya jika ke area lain. Hun Fei memandang kerumunan dengan ekspresi serius. Selain itu, ki spiritual dalam formasi roh surgawi terlalu padat, jadi kekuatan kalian harus setidaknya ki level 3. Jika tidak, kalian tidak akan mampu menahan kekuatan luar biasa di dalam dan meledak. Aku tidak mencoba untuk membuat kalian takut, tapi aku percaya bahwa siapapun yang berada di bawah ki level 3 tidak akan bisa lulus. Mendengar ini, Gu Panpan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Sikapnya menarik Penatua Hun Fei, dengan mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah wanita ini memiliki sesuatu untuk dikatakan?